Eksplorasi konsep modul 1.1 oleh Engelbertus Baku SPD, CGP Angkatan 11. Refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Satu intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan untuk mencapai peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Pendidikan adalah fondasinya dan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang guru lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan dalam membentuk peradaban. Dalam upaya pemeliharaannya, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Begitupun juga dengan pendidikan. Pendidikan tidak boleh statis, harus terus-menerus berubah menjawab tuntutan zamannya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, tumbuhnya nilai-nilai yang dapat diteruskan dan diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Guru harus terbuka, namun waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Jadi, kodrat alam ini yang membentuk kebudayaan sebuah masyarakat. 2. Kodrat zaman. Berarti bahwa walaupun sama dari waktu ke waktu, namun zamannya akan berbeda. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi teknologi yang sangat luar biasa perubahannya. 2. Asas Trikon, yaitu 1. Kontinuitas. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah, menjaga nilai utama dari masyarakat, berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat, dan perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. 2. Konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. 3. Konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman yang ada, menghargai keunikan, dan pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah anak-anak berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. 3. Budi pekerti. Dibagi menjadi 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi dibagi menjadi 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu adalah kemauan. Budi pekerti itu maksudnya tenaga. Tenaga dalam filosofi pendidikan Ki Hajar ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran,
olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Pendidikan ini bisa dilakukan dengan seimbang. Menurut Ki Hajar Dewantara ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Jadi, menurut saya, pendidikan itu harus berorientasi, berpihak, dan berpusat pada murid sesuai dengan potensi dan keunikan anak dan sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru, yaitu terus belajar melakukan inovasi-inovasi pembelajaran tanpa henti untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan serta sikap dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan egois. 2. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau murid. Pembelajar atau murid diharapkan berkembang menjadi manusia dewasa dan bijaksana. Filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan perlunya penekanan mengenai pendidikan budi pekerti. Peserta didik diharapkan memiliki kecerdasan budi pekerti sehingga dia mampu untuk selalu memikirkan, merasa-rasakan, serta senantiasa memakai ukuran, timbangan, dan dasar yang tepat dalam setiap perkataan dan tindakannya. Terima kasih.